Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Kali ini saya mau mereaction sebuah video ya. Video ini dia mengatakan bahwa dia tidak membuat perbandingan, tetapi ini adalah sebenarnya perbandingan ya. Inilah perbandingan yang tidak menggunakan data, tetapi menggunakan perasaan. Sehingga yang dihasilkan adalah emosi dari penonton. Dan sayangnya video seperti ini, video yang merendahkan bangsa Indonesia, yang kita di bawah Malaysia selalu ditinggi-tinggikan, itu malah disambut baik oleh YouTuber-YouTuber Indonesia yang tinggal di Malaysia. Video-video seperti ini itu mau-maunya mereka. Mereka senang sekali. Saya berani mengatakan bahwa mereka menikmati, mereka senang dengan video-video yang kalau di situ ditemukan indikasi merendahkan Indonesia. Mereka akan senang untuk mereaksi, walaupun video ini sebenarnya itu sudah kadaluarsa, sudah lama ya. Karena ini teman-teman, video ini dari channel aslinya ya. Ini dibuat dari tanggal 21 November 2019 ya. Sudah 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Tetapi walaupun video sudah lama seperti ini, mereka tidak peduli ya. Yang penting video itu merendahkan Indonesia, meninggikan Malaysia, mau baru ke, mau lama ke, yang penting mereka mereaction saja. Oke teman-teman, kita lihat dulu videonya ini seperti apa. Saya akan memberikan reaction saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Hai, aku masih trip keliling Indonesia ya. Sekarang masih di Sumatera juga, dan aku udah banyak juga kunjungi beberapa tempat, dan aku juga udah lihat beberapa perkembangan juga, dan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa lebih ditingkatkan lagi dan bisa dicontoh, katakanlah dari negara tetangga Indonesia seperti Malaysia katakan. Kenapa aku bilang Malaysia? Karena aku udah beberapa kali pergi ke sana. Well, aku belum pernah tinggal di Malaysia, tapi aku udah pernah ke sana itu lumayan sering, tapi cuma untuk jalan-jalan aja. Dan aku udah lihat beberapa perkembangan di sana, kemudian juga kemajuan-kemajuan di sana, baik itu. Oke, dia mengaku bahwa dia sudah sering ke Malaysia, sudah melihat berbagai perkembangan atau kemajuan di Malaysia, sudah seringlah ke sana. Dan sekarang nanti yang menjadi pertanyaan atau informasi yang ingin saya temukan dari si abang ini adalah apakah dia sudah pernah berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ataukah dia cuman berdiam diri, atau lingkup pergaulan atau permainannya itu cuman di sekitar kampung halaman saja. Mudah-mudahan ada informasi seperti itu. Kita dengarkan lagi ya. Itu dari pembangunan fisik dan juga mental dari masyarakatnya, itu bisa aku bilang Malaysia lebih unggul daripada Indonesia. By the way, di sini aku nggak akan membanding-bandingkan, ini bukan video perbandingan ya, tapi dengar baik-baik, dia bilang bahwa si abang ini mengatakan ini bukan video perbandingan. Ini adalah untuk, kalau misalkan ada hal yang lebih baik di luar sana, ya kita patut untuk contoh itu. Mungkin ya, kalau dengan Eropa, kemudian di Amerika, memang jauh banget mereka maju di sana. Dan karena itulah kenapa menurutku nggak cocok kalau misalkan kita mau mencontoh mereka, atau gimana mereka dari. Jadi menurut dia, kalau di Eropa, Amerika, itu mereka jauh lebih maju, jadi kita tidak cocok untuk mencontoh atau dibandingkan dengan mereka. Sedih sekali ya. Yang awalnya, let's say zero, ataupun dari awalnya yang mereka itu negara berkembang, tapi aku nggak tahu juga kapan negara berkembang, kapan masanya mereka itu berkembang. Karena semenjak aku lahir mereka udah maju gitu loh. Apa yang mereka hadapi ataupun tantangan ekonominya mereka dan juga sosial budaya mereka zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Belum lagi topografi wilayahnya, geografisnya itu beda sama Indonesia gitu kan. Dan juga musimnya di sana beda sama Indonesia. Secara umum itu berbeda gitu loh. Jadi mereka tantangannya seperti ini, dan Indonesia itu seperti ini. Di masa lalu seperti ini, dan di masa sekarang seperti ini. Belum tentu juga Indonesia kalah sama orang Amerika. Cuman ya seperti aku bilang tadi, memang mereka udah dididik untuk lebih ekspresif, dan juga untuk lebih lebih yang kayak no barrier gitu, tapi masih ada batasan juga sih sebenarnya gitu.
So, hal pertama yang perlu dicontoh oleh Indonesia dari Malaysia adalah mental masyarakatnya, terutama ini mental generasi mudanya ya. Aku lihat di Indonesia itu Mental kebanyakan, apalagi masyarakatnya. kalau misalkan komentar di sosial media itu banyak yang ngomong-ngomong negatif, yang ngomong-ngomong kasar, tapi kurang bukti gitu, ataupun kurang rasional, yang cuman ada dalam kebencian aja, yang ya membara api anak muda yang nggak bisa terkontrol gitu loh. Tapi kalau generasi muda Malaysia itu beda, jadi mereka bisa yang tetap berpikiran jernih, tetap memberikan komentar ataupun Inilah kalau membuat perbandingan tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data, ya hasilnya seperti ini. Asal mengatakan. Tadi yang pertama tadi dia bilang negara kita tidak pantas kalau untuk disandingkan, dicontohi dari negara-negara Amerika, negara-negara di Eropa. Padahal sebenarnya Indonesia itu apple to apple untuk dibandingkan dengan negara-negara besar sekelas Amerika, Cina, India, Korea Selatan, Jepang. Kita ini hanya karena kita merasa rendah hati saja ya. Kita ini adalah elang, tetapi kita seolah-olah seperti ayam. Berbeda dengan mentalitas kalau saya lihat di Malaysia ya, dari netizen yang saya pelajari di media sosial, mereka itu ayam tetapi merasa elang ya. Dan juga kalau Malaysia, jika untuk ukuran Indonesia itu sebenarnya provinsi. Kita lihat Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduknya berapa ya? Hampir 50 juta. 49, berapa juta? Hampir 50 juta. Malaysia 33 juta ya. Sekelas negara Malaysia, jumlah penduduk kalah jauh dengan jumlah Provinsi Jawa Barat. Ini baru kita berbicara Provinsi Jawa Barat, belum Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, atau provinsi-provinsi yang ada di Indonesia lainnya. Ya, sebenarnya dari segi itu, kalau menurut saya itu tidak apple to apple kalau Indonesia ini selalu dibanding-bandingkan dengan Malaysia. Harusnya kita harus berpikir, mengubah mindset atau pola pikir kita, bahwa level kita itu bukan dibandingkan dengan negara-negara yang sebenarnya itu ukurannya adalah provinsi ya. Ini kita bicara sesuai dengan kenyataan. Seharusnya kita bandingkan itu negara-negara yang besar seperti India, Cina, Amerika, itu baru apple to apple dengan Indonesia. Tapi kalau negara yang sebenarnya di Indonesia itu anggap sebagai provinsi, kabupaten, ya sebaiknya jangan terlalu dibanding-bandingkan lah. Kalau dibandingkan dengan hal-hal yang receh seperti misalnya segi makanan, segi pakaian, ya yang kecil-kecil nggak apa-apa. Tetapi untuk mengeksploitasi semua perbandingan Indonesia dengan negara-negara kecil, negara-negara tetangga, sebaiknya jangan terlalu berlebihan ya. Oke, kita lihat lagi. tetap bisa berargumen, tapi tetap bisa dengan pikiran yang jernih dan tersampaikan semuanya dengan baik dan juga sopan. Tapi ini nggak semuanya ya, ada juga beberapa orang Malaysia, warga Malaysia yang masih close minded ya, tentu ada juga. Dan orang Indonesia juga udah banyak juga yang open minded, dan mereka juga lebih terbuka terhadap dunia gitu loh, dunia luar. Beda kalau misalkan sama generasi muda di Indonesia itu lebih Tertutup. mungkin aku bisa bilang kalau kasarnya gini loh, oke, aku main TikTok aja udah gitu loh, mungkin kasarnya gitu. Tapi kalau generasi muda yang di Malaysia itu mereka lebih terbuka dengan budaya luar, tapi mereka tetap aja dengan budayanya sendiri, budaya aslinya itu Melayu. Karena kalau misalkan kamu ke Malaysia itu banyak banget yang pakai baju kurung. Dia ini sudah pernah keliling Indonesia belum ya? Kok asal aja berbicara ya? Kita anggap aja ini sebagai hiburan ya. Lagi nonton film Dono Kasino Indro, kita lanjut saja nontonnya. Dan segala macam itu. Tapi kalau misalkan ditanya apakah mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, well, they know everything gitu loh, yang kayak aku bisa bilang kayak gitu. Dibandingkan sama orang Indonesia ya. Kalau Malaysia masih mempertahankan budaya asli, ya, kenapa saya mendengar banyak sekali berita-berita ataupun informasi-informasi yang mengatakan bahwa orang-orang di Malaysia ini orang-orang Malaysia yang mengatakan sendiri. Ada berbagai macam berita dan informasinya bahwa masyarakat Malaysia di sana itu kebanyakan lebih pede menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Melayu. Ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh si abang ini. Ya, aku bisa bilang Oke, mungkin nggak banyak orang nonton. Indonesia yang ambil pusing dengan apa yang terjadi di luar ataupun menambah wawasan. Kemudian hal yang kedua adalah transportasi. Jadi aku
Indonesia ya memang aku bisa sekarang udah transportasi. makin baik ya, aku patut apresiasi, dan kita harus apresiasi juga kerja pemerintah yang semakin kesininya semakin memperbaiki sistemnya dan juga semakin memperbaiki konektivitas antar daerah. Tapi secara umum aku masih bilang Malaysia itu perlu dicontoh oleh Indonesia untuk segi transportasinya, terutama ini untuk ketepatan waktu. Aku nggak tahu ya sebenarnya Oh, aslinya ketepatan gimana, waktu. mungkin yang lain atau gimana, mungkin pernah nggak on time, tapi selama pengalamanku di Malaysia itu selalu on time gitu loh, kemanapun aku pergi mereka Terus kalau selalu on Indonesia, time. Jadi beda banget sama Indonesia. Sampai sekarang aku keliling Indonesia belum ada aku pernah nemuin bus yang on time, sama sekali belum ada yang kayak let's say ya mungkin pengalaman dia berbeda dengan saya ya. Saya pernah dari Bekasi naik Damri mau ke bandara, itu selalu on time. Misalnya jam 5 pagi, jam 5, jam 6 ya jam 6. Selalu tepat waktu. Saya juga pernah 3 tahun di Jogja pernah saya naik Trans Jogja ya. Itu semua selalu tepat waktu. Kemudian saya naik Transjakarta atau bus-bus yang ada di Indonesia, menurut saya itu normal-normal saja. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu dipublish atau tidak perlu dibandingkan ya. telat 10 atau 15 menit aja belum ada, selalu telat paling sedikit itu setengah jam, kemudian sejam 2 jam itu sepertinya udah lumrah. Emang Dan lo udah survei malah semuanya? orang-orangnya santai gitu, kelihatannya mereka yang seperti ya udahlah, mungkin gitu aja, jadinya kebiasaan sama orang-orang penyedia transportasi ini. Abang belum survei semuanya. Emang di tempat mana aja yang pos-pos tidak on time ya? Jangan cuma 1 titik atau 2 titik terus Anda mengeneralisasi itu. Kira-kira sampel data grafik dari mana sehingga Anda bisa membuat kesimpulan seperti ini ya. Jadi kalau berbicara menggunakan perasaan ya, hasilnya seperti ini. Kita dengar lagi ya. Anggap aja ini hiburan. Karena orang mungkin udah pasrah dan udah terbiasa, jadinya mereka juga keep doing the same thing gitu loh, yang kayak selalu telat, selalu telat, selalu telat. Misalkan juga kalau misalkan kita mau let's say jalan-jalan mau ke pulau ini atau mungkin mau ke desa ini gitu, yang kesananya, akses masuk ke sananya itu juga susah. Let's say ini pertama berarti bandara mau ke sananya susah, kemudian juga ditambah dengan akses ke desanya itu makin susah lagi. Jadi karena kan luas, jadi nggak cuman yang masuk ke sana kemudian udah langsung, karena rata-rata tempat wisata itu adanya di desa-desa ataupun agak jauh dari kota ya kalau di Indonesia ya. Tapi sekarang udah makin banyak juga aku lihat bandara-bandara dibangun, jadi ya udah makin bagus lah. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan pembangunan fisik seperti yang jalan, kemudian yang lainnya itu ya aku maksud itu bisa dibilang cuman di kota-kota besar aja. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang lain, let's say kabupaten, itu anggarannya itu sedikit banget dan bisa dibilang kontras banget gitu loh, kesenjangannya itu yang satu seperti Oke, terus begini ya, kenapa sekarang ada isu Sabah katanya ingin merdeka? Sabah dengan Sarawak, mereka seperti ada kecemburuan dengan pembangunan yang ada di Semenanjung, ya. Itu artinya di Malaysia juga, menurut saya itu tidak terjadi pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan kecemburuan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, apa yang dikatakan oleh si abang ini seolah-olah hanya di Indonesia saja yang tidak terjadi pemerataan pembangunan. Wajar saja kalau di Indonesia pembangunan masih belum merata karena terlalu luas, 17.000 pulau dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang mana mungkin dalam waktu sekejap harus semuanya merata. Kita butuh proses pembangunan secara perlahan, secara bertahap. Tetapi bagi saya, sejak kepemimpinan Presiden Jokowi itu sudah mulai pelan-pelan membaiklah. Di berbagai pelosok sudah diperhatikan pembangunan jalan semuanya. Kalau di kampung saya, jalannya semuanya sudah teraspal dan sangat bagus. Tetapi memang masih ada wilayah-wilayah lain yang belum tersentuh pembangunan. Mudah-mudahan saja ke depannya itu, ya karena dengan tantangan wilayah topografi kita yang tidak mudah terlalu luas, jadi kita hanya berharap bahwa ke depan
perlahan-lahan Indonesia bisa merataan pembangunan. Oke, kita dengar lagi. Seperti di Amerika, let's say, dan yang satunya lagi itu seperti yang betul-betul di desa banget gitu. Jadi nggak merata banget untuk pembangunan fisiknya. Ini kalau aku lihat dari Sabang sampai Merauke itu nggak merata banget, tapi Dia bilang dia sudah lihat dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira Sabang sampai Merauke itu di mana saja? Apakah dia sudah pernah ke NTT? Dia sudah pernah ke Maluku, sudah pernah ke Papua, sudah pernah ke Sulawesi? Ya, sudah pernah di NTT saja ada beberapa pulau loh. Ada Flores, ada Sumba, Timor, Alor, Rote, dan sebagainya. Dia sudah pernah mengunjungi pulau-pulau itu untuk melihat langsung di desa-desa atau di kampung-kampung. Jangan hanya lihat dari YouTube saja. Tapi lagi nih ya, kalau sekarang aku lihat udah makin banyak juga jalan dibangun, kemudian udah makin banyak bandara, kemudian udah makin banyak bendungan, irigasi, semuanya itu pembangunan fisik udah makin gencar. Aku lihat di sekarang itu nggak cuma di Jawa aja berpusat, tapi udah ke Sumatera, kemudian sekarang tol Trans Sumatera juga. Ini orang ngomongnya itu nggak konsisten. Dari awal dia tidak konsisten. Dia bilang bukan buat video perbandingan, tapi nyatanya ini perbandingan. Terus tadi dia bilang bahwa Indonesia itu tidak merata. Sekarang dia bilang sudah ada ini, sudah ada itu. Aduh. Ya. Sedang dibangun, udah beberapa ruas juga lagi yang udah selesai. Kemarin aku dari Medan, ya dari Medan ke Bukit Tinggi udah coba tolnya itu memang mulus dan keren banget. Jadi ya kita harus apresiasi itu. Tapi kalau secara umum aku masih bilang kalau kesenjangan infrastruktur cuma di Medan itu ke bisa Papua lah merata semua. Kemudian yang keempat ini adalah pemerataan ekonomi. Jadi aku pernah interview sama salah satu turis dari Malaysia di Medan waktu itu, ada videonya juga, dan aku setuju sama dia kalau Indonesia itu bukan miskin juga dan nggak kaya juga gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang ada nggak orang kaya di Indonesia? Ada, banyak orang kaya di Indonesia dan bahkan hartanya bisa melebihi orang terkaya di Malaysia gitu loh. Tapi pertanyaan, ada nggak orang miskin di Indonesia? Ada, dan bisa aja orang miskin di Indonesia itu jauh lebih miskin daripada orang yang ada di Malaysia. Jadi nggak merata dan kesenjangannya itu betul-betul yang kayak kaya banget Mana dan datanya? miskin banget. Jadi ini tugas pemerintah juga untuk memberikan keterampilan dan juga untuk membina kelompok-kelompok Ya, gitu tampilin untuk usaha datanya. kecil dan Lu cuma menengah. ngomong Aku doang rasa ini kayak udah gini. ada programnya. Mana ada kita Kemudian mau juga yakin. bisa memberikan bantuan. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir ini adalah kemampuan berbahasa Inggris. Ya kita tahu ya kalau kan Malaysia itu dekat dengan ini yang Inggris, jadi dibangga-banggain. sudah pastilah mereka bisa berbahasa Inggris. Aku nggak tahu ya berapa persenannya itu, tapi yang jelas mereka bisa dibilang hampir semuanya itu bisa berbahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggrisnya mereka bukan bahasa. Ya, karena hampir semua bisa berbahasa Inggris, akhirnya bahasa Melayu tergerus. Lebih pede menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ini kebanggaan yang dimaksudkan oleh si abang ini. Inggris yang seperti native speaker yang ada di Inggris ataupun yang ada di Amerika ataupun Australia. Tapi secara keseluruhan mereka itu lebih jauh lebih unggul dalam hal berbahasa Inggris dibandingkan orang Indonesia. Dan kekurangannya malah ada beberapa juga dari mereka yang Data bisa dari berbahasa mana? Melayu karena malah lebih fasih berbahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya juga bukan bahasa Inggris yang benar-benar Inggris gitu loh, jadinya jatuhnya seperti itu. Dan ini suatu keunggulan sekaligus suatu ancaman, tapi kitanya itu bisa mencontoh dalam hal ini adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya. So ya, that's all. 5 itu aja, sebenarnya masih banyak hal lainnya juga yang nggak mungkin aku bahas di sini, dan semoga video ini berguna. Dan sekali lagi aku bilang bisa aja kenyataannya. Oke, kita stop dulu ya. Berbeda. Nggak usah dengar terlalu lama-lama. Nah teman-teman, itu tadi kita sudah mendengarkan 5 hal yang harus kita contohi dari Malaysia, yang semuanya disampaikan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data, fakta. Itu tidak ada ya. Ini hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan perasaannya dia. Perbandingan yang tidak berdasarkan data, yang hanya berdasarkan perasaan, itu memang terkadang menimbulkan perselisihan, menimbulkan kemarahan.
menimbulkan gejolak. Nah, ini video-video yang seperti ini. Dan saya sangat menyayangkan sekali kalau video-video seperti ini di-reaction oleh YouTuber Indonesia yang tinggal di Malaysia. Tetapi mereka tidak menjelaskan dengan baik, mereka tidak memberikan pertimbangan yang adil antara kedua sisi ini. Mereka akan sangat senang sekali dengan video seperti ini ya. Apapun itu yang kalau Indonesia di bawah, Malaysia di atas, Indonesia direndahkan, Malaysia ditinggikan, itu mau-maunya mereka ya. Itu adalah kesenangan bagi mereka. Mereka merasa punya kenikmatan tersendiri terhadap video-video seperti ini. Karena terbukti di video mereka memberikan reaction itu tidak menjelaskan dengan baik, tidak membuka wawasan penonton bagaimana seharusnya kita mengkritisi video seperti ini. Itu tidak ada ya. Bagi mereka yang penting Indonesia direndahkan, Malaysia ditinggikan. Itu adalah kenikmatan tersendiri bagi mereka. Untuk marwah kehormatan negara jangan mau lembek ya. Kalau kita lembek, kita diinjak-injak terus. Orang-orang seperti ini harus dihantam dengan keras ya. Terserah kalian mau bilang apa ke saya, mau nilai apa ke saya ya. Tapi untuk bangsa dan negara ya, saya tidak peduli. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di episode berikut.